warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? Fine? Okay, before starting our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will review about our previous material. Our previous material are telling time, past continuous tense, and when or while. First, we will review about telling time. Did you remember about telling time? Telling time yaitu membaca waktu atau jam dengan menggunakan bahasa Inggris. Dalam telling time terdapat dua simbol yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama ada AM, anti meridian, dimulai dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Contohnya, jam 11:58, maka menggunakan AM. Bisa juga dikatakan jam 12 kurang 2 menit. Yang kedua, PM, post meridian, dimulai dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Contohnya jam 6:30. Bisa juga ini dikatakan jam 7 kurang 30 menit ya. Maka simbol yang digunakan adalah PM. Dalam telling time terdapat beberapa kosakata atau vocabulary. Vocabulary-nya apa saja kalian semua tentunya masih ingat ya. Yang pertama ada watch. Watch artinya jam tangan. Clock artinya jam dinding. Hour artinya jam. Minutes artinya menit. Second artinya detik. O'clock artinya tepat jam berapa. Past artinya lebih. To artinya kurang, a quarter artinya seperempat atau 15 menit, dan yang terakhir ada a half artinya setengah jam atau 30 menit. Sekarang di sini Usika mempunyai contoh gambar jam. Kalian jawab jam berapakah itu ya. What time is it? Kalian perhatikan jamnya ya, jarum pendek di angka 3, jarum panjang di angka 12. Jam berapakah itu? Ya, benar. Kalau dalam bahasa Indonesia itu jam 3 tepat. Tapi kalau dalam bahasa Inggris menjadi it is 3 o'clock. Ini jam 3 tepat. 3 berarti pukul 3. O'clock berarti tepat. Pukul 3 tepat. Sekarang di sini Usika masih mempunyai satu contoh gambar jam lagi ya. Kalian perhatikan baik-baik. What time is it? Jam berapakah itu? Jarum pendek di angka antara angka 4 dan angka 5. Jarum panjang di angka 6. Jam berapakah itu? Ya, benar sekali. Jika menggunakan bahasa Indonesia, biasa dikatakan itu pukul 4:30. Bisa juga dikatakan pukul 4:30. Bisa juga dikatakan pukul 5 kurang 30 menit. Jika menggunakan bahasa Inggris, maka menjadi it is 4:30. Bisa juga dikatakan it is 4:30. 5 berarti pukul 5, 4 berarti pukul 4. 2 berarti kurang, past berarti lebih. Dan a half berarti 30 menit. Jadi jika diartikan, maka ini pukul 5 kurang 30 menit atau ini pukul 4 lebih 30 menit.
Second, we will review about past continuous tense. Did you remember about past continuous tense? Ya, benar sekali. Past continuous tense yaitu bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu kegiatan sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu lampau. Jadi, jika terdapat kalimat yang menceritakan tentang kegiatan pada waktu lampau atau kegiatan yang sudah dilakukan pada waktu lampau, maka dikatakan kalimat past continuous tense. Ketika kalian membuat kalimat past continuous tense, maka terdapat rumus yang perlu diperhatikan. Rumusnya apa saja kalian masih ingat ya? Jika kalimatnya positif, subjeknya menggunakan subjek you, we, and they, maka ditambahi dengan to be word plus verb ing. Tapi jika subjeknya I, he, she, and it, maka ditambahi dengan to be was plus verb ing. Example, contohnya ya. She was waiting for you yesterday. Ini contoh jika menggunakan to be was. Kenapa di situ menggunakan to be was? Ya, benar sekali, karena subjeknya menggunakan she. Maka, jika subjeknya she, menggunakan to be was. Contoh yang kedua, menggunakan to be were. Kenapa di situ menggunakan to be were? Karena di situ subjeknya adalah they. Kalau subjeknya they, maka menggunakan to be were. Untuk rumus yang selanjutnya, jika kalimatnya negatif, maka rumusnya perlu diingat ya. Kalau tadi subjeknya you, we, and they, maka menggunakan were. Tapi kalau subjeknya I, he, she, and it, maka menggunakan to be was. Dan karena kalimat ini adalah kalimat negatif, maka ditambahi dengan not. Lalu baru ditambahi dengan verb ing. Contohnya ya, di sini Usika mempunyai contoh. She was not waiting for you yesterday. Kenapa di sini menggunakan was? Ya, karena di sini subjeknya adalah she. Kalau she tadi to be-nya apa? Ya, benar, to be-nya was. Maka she was not waiting for you yesterday. Contoh yang kedua, they were not discussing my birthday party. Kenapa di situ menggunakan were? Karena subjeknya they. Kalau subjeknya they, maka menggunakan to be were. Jangan lupa juga ya, kalau kalimatnya negatif ditambahi dengan not. Jadi, they were not discussing my birthday party. Untuk rumus selanjutnya, jika kalimatnya adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya, maka to be berada di depan. Jika to be-nya were, maka subjeknya you, we, and they plus verb ing. Jika to be-nya was, maka subjeknya I, he, she, and it plus verb ing. Untuk kalimat tanya, jangan lupa menggunakan tanda tanya ya. Contohnya, was she waiting for you yesterday? Kenapa di sini menggunakan was? Karena subjeknya she. Dan kenapa was berada di depan? Karena di sini merupakan kalimat tanya. Yang kedua, were they discussing my birthday party? Kenapa menggunakan were? Karena subjeknya adalah they. Dan kenapa to be-nya berada di depan?
Perlu diingat kembali ya, jika kalimat tanya, maka to be-nya berada di depan. Third, we will review about when and while. When and while adalah subordinate conjunction untuk menyatakan hubungan waktu atau sebagai time expression. Bisa juga dikatakan when dan while itu adalah kata penghubung antara dua kalimat. Sebelumnya perlu diingat ya bahwa when dan while itu merupakan dua kata penghubung yang mempunyai arti yang sama. Artinya adalah ketika, tetapi di antara keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Untuk when artinya ketika, yang fungsinya adalah sebagai kata penghubung antara dua kalimat yang menjelaskan dua aksi atau kejadian yang dilakukan secara berurutan. Jadi, jika terdapat dua kalimat yang menjelaskan dua kegiatan secara berurutan dalam waktu yang berbeda tentunya ya, maka menggunakan kata penghubung when. Contohnya, when my friend call me by phone, I answer the phone. Ketika temanku menelpon, aku menjawab. Untuk while artinya ketika, yang fungsinya adalah sebagai kata hubung untuk kegiatan yang terjadi di waktu yang bersamaan. Dalam kondisi menggunakan while, biasanya ada dua aksi atau kegiatan yang sedang berlangsung secara bersamaan. Jadi, jika ada dua kalimat yang menceritakan dua kegiatan dan dilaksanakan secara bersamaan, tentunya dalam waktu yang sama ya, maka menggunakan kata hubung while. Contohnya, while he is studying in his room, I'm watching TV in the living room. Ketika dia belajar di ruangannya, aku menonton TV di ruang tamu. Sekarang ada contoh ya. Contohnya masih sama dengan yang tadi ya, yang Usika jelaskan tadi. Di sini Usika akan menjelaskan bagaimana perbedaannya antara penggunaan while dan when. Yang pertama penggunaan when ya. When my friend call me by phone, I answer the phone. Kenapa di sini menggunakan when? Karena pada kalimat ini menceritakan dua kegiatan yang dilakukan secara berurutan dan dalam waktu yang berbeda. Saya menjawab telepon setelah teman saya menelpon. Dua kegiatan tersebut merupakan dua kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Jadi, kalau dilaksanakan secara berurutan dan dalam waktu yang berbeda, maka menggunakan kata penghubung when. Jika menggunakan kata penghubung while, di sini contohnya masih sama juga ya. While he is studying in his room, I'm watching TV in the living room. Kenapa di sini menggunakan while? Karena pada kalimat ini menceritakan dua kegiatan yang dilakukan secara bersamaan dan dalam waktu yang sama. Ketika dia belajar di ruangannya, saya sedang menonton TV di ruang tamu. Dua kegiatan tersebut yaitu dua kegiatan yang dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang sama. Maka kalau dilaksanakan dalam waktu yang sama, maka menggunakan kata penghubung while. Untuk materi ini kalian semua sudah paham ya.
untuk tugas kalian di rumah yaitu mempelajari 3 materi ini dengan baik. Jika belum paham atau ada kesusahan, bisa ditanyakan ke Usika ya. Oke, that's all for today. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.